Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas tentang mekanisme penyelesaian penumpukan pasien di dalam standar akreditasi rumah sakit tahun 2022. Jadi di dalam standar ini, yaitu standar akses dan kesinambungan pelayanan 2.1, dikatakan rumah sakit menetapkan proses untuk mengelola alur pasien di seluruh area rumah sakit. Jadi alur pasien ditetapkan oleh rumah sakit berada pada seluruh unit pelayanan yang memberikan pelayanan kepada pasien. Nah, penetapan alur pelayanan tersebut itu dilakukan saat terjadi penumpukan pasien di UGD. Sedangkan di rawat inap pasien terisi penuh. Jadi konteksnya itu adalah bagaimana menyelesaikan penumpukan pasien di saat rawat inap itu penuh. Kemudian pengelolaan alur tersebut harus dikelola secara efektif. Jadi mulai dari penerimaan, pengkajian, tindakan, transfer pasien, sampai dengan pasien dilakukan pemulangan. Tujuannya, pengelolaan alur itu untuk mengurangi penundaan asuhan kepada pasien. Jadi kalau kita lihat konstruksi dasar regulasinya itu adalah upaya untuk menjaga pelayanan pada saat rawat inap terisi penuh. Nah, komponen dari alur pelayanan itu meliputi yang pertama, rumah sakit menyediakan tempat tidur sementara atau yang disebut dengan transit atau ruang intermediate sebelum mendapatkan tempat tidur di rawat inap. Yang kedua adalah perencanaan fasilitas peralatan dan seluruh kebutuhan yang lainnya untuk mendukung penempatan sementara pasien. Yang ketiga, di ruangan tersebut atau ruangan sementara atau ruang transit, ada tenaga yang tetap memberikan asuhan, termasuk pasien yang dilakukan di observasi di unit gawat darurat. Kemudian alur pasien di ruang sementara tersebut meliputi seluruh pemeriksaan atau memberikan kebutuhan pasien, seakan-akan pasien tersebut dirawat inap. Kemudian efisiensi pelayanan non-klinis, kemudian memberikan asuhan pasien yang sama antara pasien di ruang transit dengan pasien di ruang rawat inap. Kemudian akses pelayanan yang mendukung kebutuhan pasien di ruang transit atau ruang sementara. Nah, proses koordinasi di ruang sementara tersebut dilakukan oleh case manager atau manajer pelayanan pasien. Nah, rumah sakit mesti menetapkan standar waktu berapa lama pasien itu diobservasi di unit gawat darurat, kapan kemudian harus ditransfer ke ruangan sementara, kapan kemudian harus ditransfer ke ruang rawat inap. Jadi kalau kita lihat elemen penilaiannya, ada 4 elemen penilaian. Yang pertama, rumah sakit telah mengelola alur pasien untuk menghindari penumpukan. Jadi kalimat kuncinya adalah pengelolaan alur untuk menghindari penumpukan. Nah, kaidah tentang alur tersebut adalah poin A sampai dengan G pada maksud dan tujuan. Jadi, ketentuan ini adalah ketentuan pada kondisi yang sifatnya darurat. Jadi rumah sakit bila tidak terjadi penumpukan pasien karena tempat tidur rawat inap itu penuh, maka tidak perlu menyediakan ruang transit atau ruang sementara begitu. Nah, ini bisa digantikan dengan satu mekanisme bila rawat inap penuh, maka dilakukan proses rujukan ke rumah sakit lain. Jadi konteks rujukan yang diatur baik itu rujukan secara horizontal dengan rumah sakit dengan kelas yang sama, atau rujukan ke rumah sakit vertikal sesuai dengan kaidah rujukan. Kaidahnya itu adalah Permenkes nomor 1 tentang rujukan perorangan tahun 2012.
Yang kedua, case manager bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengaturan pasien. Jadi kalimat kuncinya adalah case manager bertanggung jawab. Oleh karena itu, saat terjadi penumpukan, dan penumpukan itu sifatnya tidak bisa kita prediksi atau insidental, maka case manager itu yang akan melakukan koordinasi asuhan untuk kemudian bisa mengurai penumpukan dan tetap memberikan pasien pelayanan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, rumah sakit telah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan alur pasien secara berkala dan melaksanakan upaya perbaikan. Jadi kalimat kuncinya itu adalah alur itu dilakukan evaluasi secara berkala, bisa setiap 1 tahun sekali atau setiap 6 bulan sekali sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Dan pada saat melakukan evaluasi itu alur pelayanan dikembangkan agar bisa lebih efektif lagi, agar lebih baik lagi begitu. Jadi ada undangan, absensi, notulensi dan materi tentang evaluasi pengelolaan alur pasien secara berkala. Kemudian yang keempat ada sistem informasi tentang ketersediaan tempat tidur secara online. Jadi rumah sakit mesti mengintegrasikan antrian secara online atau ketersediaan tempat tidur secara online melalui informasi-informasi yang dimiliki rumah sakit. Yang pertama, informasi yang dimiliki rumah sakit itu adalah nomor satu ada di website. Itu dikategorikan secara online bagi masyarakat di luar rumah sakit. Bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan di dalam rumah sakit, maka rumah sakit mesti menyediakan informasi tentang tempat tidur di ruang-ruang tunggu, sehingga pasien dapat mengetahui apakah rumah sakit memiliki kapasitas tempat tidur yang dibutuhkan, ataukah rumah sakit itu harus melakukan rujukan karena tempat tidur itu penuh. Jadi, kalau kita lihat tentang ruang transit itu, ketentuan yang paling dekat tentang ruang transit itu adalah Permenkes 24 tahun 2016 tentang standar fasilitas di rumah sakit. Di dalam fasilitas UGD ataupun rawat inap itu tidak ada terminologi ruang transit. Sehingga di kaidah bangunannya tidak perlu dibangun ruang khusus. Jadi ruang transit itu adalah sebenarnya adalah pendekatannya sesuai dengan kebutuhan setiap rumah sakit. Kalau kaidah yang sebelumnya tahun 2007 tentang standar fasilitas rumah sakit untuk kelas C, tahun 2012 itu untuk kelas B, dan 2014 itu kelas D, ruang transit pun juga tidak dijelaskan sebagai ketentuan yang wajib. Bahkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah sakit, itu penjelasan tentang ruang transit itu tidak kita temukan. Yang paling dekat itu adalah penjelasan tentang ruang transit jenazah. Itu di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2021, peruntukannya itu adalah sebagai ruang transit jenazah. Jadi itu adalah sekilas penjelasan kita tentang ruang transit atau ruang sementara atau ruang intermediate yang perlu disiapkan rumah sakit manakala rumah sakit mengalami penumpukan pasien karena ruang rawat inap yang penuh. Jadi sampai bertemu pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.